Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebelumnya, yaitu mengenai perencanaan strategi sistem informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Next. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang, yaitu Diana Mauna, Natasha Hairani, Rini Yuliani, dan Yeni Ermayana. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan penjelasan pertama mengenai latar belakang. Dalam mencapai tujuan diskusi yang terumus dalam visi dan misi, memerlukan strategi bisnis maupun strategi SITI. Upaya dalam memenangkan persaingan dalam kompetisi saat ini, diskusi merancang rencana strategi SITI yang selaras dengan strategi bisnis. Sistem informasi yang digunakan saat ini hanya ada di 3 bidang utama, yaitu bidang pengolahan, pelestarian, dan layanan perpustakaan atau P2LP, bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan, dan kebudayaan kegemaran membaca atau P4KM, dan bidang kearsipan. Sistem informasi tersebut saat ini berjalan dengan modul yang terpisah tanpa disertai dengan perencanaan matang mengenai arahan visi dan misi sistem informasinya. Oleh sebab itu, diskusi membutuhkan perencanaan strategis yang akan digunakan pada masa mendatang. Selanjutnya, mengenai tinjauan pustaka, yang pertama ada perencanaan strategis, suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan terhadap suatu perusahaan atau organisasi mengenai arahan dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan lingkungan. Yang kedua, sistem informasi, senjata ampuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis. Yang ketiga, perencanaan strategis sistem informasi, proses identifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis untuk merealisasikan tujuan bisnisnya. Dan yang keempat ada metode word and paper, metode yang digunakan dalam perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan portofolio aplikasi atau sistem yang dapat digunakan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya, itu metode penelitian. Ini terdapat 2, yaitu yang pertama adalah ada metode pengumpulan data, dan yang kedua ada metode perencanaan strategi sistem informasi. Untuk yang pertama, metode pengumpulan data, ini terdapat 2. Yang pertama, observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan sistem informasi. Dan yang kedua, studi pustaka, dokumen profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, dan dokumen yang berkaitan dengan perencanaan strategis sistem informasi. Studi pustaka kedua yang dilakukan ialah mempelajari penelitian terdahulu untuk melihat perbandingan permasalahan yang dihadapi dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya ada metode perencanaan strategi sistem informasi terbagi menjadi 3, yaitu ada analisis SWOT, analisis value chain, dan analisis Porter 5 force. Next. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan, ini akan dijelaskan oleh saudara kita Rini Yuliani. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian gambar umum dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Pekanbaru. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Pekanbaru dikepalai oleh seorang kepala yang membawahi sekretariat dan 3 bidang.
Bidang pertama yaitu bidang pengelolaan, pelestarian, dan pelayanan perpustakaan atau P2LP. Yang kedua yaitu bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan, dan pembudayaan kegemaran membaca atau P4KM. Yang ketiga ada bidang kearsipan. Nah, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Pekanbaru juga mengelola yang pertama ada Perpustakaan Umum Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 1 Pekanbaru, ada 6 unit mobil perpustakaan keliling, 2 unit taman bacaan masyarakat yang terletak di Jalan Tambelan Kecamatan Kota Pekanbaru dan Jalan Yosudarso Kecamatan Rumbai Pesisir, ada website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu dispusip.pekanbaru.go.id, ada perpustakaan digital AI Pekanbaru dan pustaka digital milik Telkom atau PADI, dan 1 unit galeri arsip yang terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 1 Pekanbaru. Nah, pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, adapun misi-misi dari mereka yaitu yang pertama visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru yaitu mewujudkan Pekanbaru cerdas melalui gemar membaca dan sadar tertib arsip. Yang kedua ada misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru yaitu kualitas perpustakaan, meningkatkan kualitas perpustakaan umum serta mencerdaskan masyarakat Kota Pekanbaru melalui pengembangan, pembinaan, pelayanan, dan informasi. Yang kedua ada tata kelola arsip, melaksanakan promosi, sosialisasi, dan penyuluhan di bidang kearsipan dalam rangka meningkatkan tata kelola arsip. Selanjutnya, melestarikan khasanah literatur. Melestarikan khasanah literatur bibliografi Kota Pekanbaru dan mewujudkan tertibnya penyimpanan dokumentasi administrasi negara yang bermanfaat bagi masyarakat, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya yaitu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur. Dan yang terakhir, optimalisasi kinerja, mengoptimalisasikan kinerja dalam menunjang manajemen operasional perkantoran. Nah, adapun struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, yang pertama ada kepala dinas. Di bawah kepala dinas dinaungi oleh kelompok jabatan fungsional dan sekretariat. Di bawah sekretariat ada 2 bagian, yaitu subbagian umum dan subbagian keuangan. Lalu di bawah kepala dinas dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang pengelolaan, pelestarian, dan layanan perpustakaan, bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan, dan pembudayaan kegemaran membaca, dan bidang kearsipan. Di bawah naungan bidang pengelolaan, pelestarian, dan layanan perpustakaan, ada seksi pengembangan koleksi dan pengelolaan bahan perpustakaan, seksi ahli media dan pelestarian koleksi perpustakaan, dan seksi layanan dan otomasi perpustakaan. Dan di bawah naungan bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan, dan pembudayaan kegemaran membaca, ada seksi pembinaan perpustakaan, seksi pengembangan perpustakaan dan kerjasama, dan seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca. Lalu pada bidang kearsipan ada seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan, seksi pengelolaan arsip, dan seksi layanan dan teknologi informasi. Semua tersebut dinaungi oleh UPT. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan bisnis internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Pada analisis SWOT, diskusi Pekanbaru terdapat strengths dan weakness-nya, yaitu bagian strength-nya. Yang pertama ada memiliki berbagai fasilitas layanan yang cukup lengkap, internet dan wifi gratis bagi pemustaka, layanan hibah buku, fasilitas radio online, memiliki divisi IT, penggunaan sistem dan prosedur sudah terkomputerisasi, memiliki sistem keanggotaan online, sudah memiliki aplikasi SI perpustakaan, memiliki website perpustakaan yang up-to-date, sudah memiliki aplikasi untuk SI kearsipan dinamis, dan koleksi perpustakaan hampir seluruhnya sudah dapat diakses secara online. Sedangkan bagian weakness-nya, stok buku terbatas sehingga harus menunggu buku dikembalikan oleh peminjam sebelumnya. Selanjutnya, sistem OPEC atau Online Public Access Catalog jarang diupdate, jaringan masih sering terkendala, SDM IT belum memadai, dan kurangnya karyawan IT.
Lalu ada bagian opportunity dan threat. Opportunity-nya yaitu lokasi strategis, dukungan dari pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, persepsi positif masyarakat kepada perpustakaan sebagai media belajar yang murah, memiliki pelayanan yang prima terhadap masyarakat atau pemustaka, dan pengembangan terhadap infrastruktur terus diperbaharui. Threat pada bagian analisis SWOT-nya ada pencurian dan perusakan terhadap infrastruktur yang dimiliki, persaingan dengan perpustakaan lain, tuntutan masyarakat terhadap mutu TI yang diberikan oleh perpustakaan, bencana alam yang mungkin terjadi seperti wabah penyakit, kebakaran, dan lain-lain, dan peluang cracking pada sistem perpustakaan. Berdasarkan analisis SWOT berdasarkan analisis SWOT tersebut, dibuatlah alternatif strategi menggunakan matriks SWOT yang dapat dilihat pada tabel berikut. Matriks SWOT di Dispusip Kota Pekanbaru yaitu internal eksternal, yang ada strategi strike opportunity, yaitu mengadakan event lomba guna menarik antusias masyarakat terhadap perpustakaan. Lalu strategi weakness opportunity-nya penambahan karyawan IT guna menunjang kebutuhan tujuan perpustakaan. Selanjutnya strategi threat yaitu melakukan maintenance secara berkala terhadap keamanan SI. Lalu strategi weakness threat ada kekurangan karyawan dan SDM IT yang belum memadai dapat memberikan dampak risiko cracking dan tidak terurusnya sistem perpustakaan. Pada analisis value change ada bagian frame infrastructure yaitu pelaporan jumlah pengunjung perpustakaan harian, pelaporan jumlah peminjam dan pengembalian koleksi perpustakaan, pelayanan kepada pengunjung perpustakaan. Lalu bagian human resource management yaitu tenaga fungsional khusus, aparatur sipil negara, dan tenaga harian lepas. Pada bagian teknologi development, sistem informasi dan teknologi, procurement-nya ada masyarakat, penyedia jasa, dan pemerintah. Lalu pada bagian inbound logistik ada penyelenggara urusan kegiatan pemerintah, penyusunan program, dan rencana kegiatan. Pada operation yaitu pengelolaan perpustakaan umum, pengelolaan perpustakaan digital, pengelolaan radio online, pengembangan kreativitas anak, pengelola perpustakaan keliling, dan pengembangan taman baca masyarakat atau TBM. Pada outbound logistik ada laporan kegiatan dan laporan audit kearsipan. Selanjutnya marketing dan sales, yaitu sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, pengawasan, pengadaan berbagai event lomba dan kegiatan literasi dan website. Dan yang terakhir ada service, yaitu pembuatan kartu tanda anggota perpustakaan, peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan, perpanjangan peminjaman koleksi perpustakaan, pemesanan buku, dan peminjaman koleksi arsip. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya mengenai analisis lingkungan bisnis eksternal ini akan dijelaskan oleh Saudari Yeni Ermayana. Kepadanya disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan di poin 3, yaitu analisis lingkungan bisnis eksternal. Pada analisis Porter 5 Force, ada yang pertama persaingan di antara pesaing yang sudah ada atau rivalry among existing competitor. Satu, ada toko buku yang ada di Kota Pekanbaru seperti Gramedia, Zanapa, dan lain-lain. Dan yang kedua, adanya perpustakaan Provinsi Riau, yakni Perpustakaan Sumen HS, salah satu perpustakaan terbesar di Indonesia. Kemudian ada pendatang baru atau threat of new entrants, yaitu tidak ada pesaing baru. Kemudian ada ancaman produk atau pengganti atau threat of substitute product of service. Kurangnya budaya membaca pada literatur buku, lebih memilih gateway. Kemudian ada daya tawar dari pemasok atau bargaining power of supplier.
yaitu kerjasama dengan beberapa pihak lain seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan yang terakhir ada daya tawar dari pembeli atau bargaining power of buyers, yaitu pelayanan publik secara gratis bagi institusi pendidikan, instansi pemerintah, dan masyarakat. Poin 4 yaitu analisis lingkungan SITI internal. Analisis struktur organisasi SITI, analisis kualitas layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian menunjukkan layanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan masih belum dapat memenuhi harapan pemustaka secara maksimal. Selain itu, adanya teknologi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru ini masih belum sesuai dengan SDM yang ada. Kurangnya pemahaman IT oleh para karyawan membuat SITI yang berjalan menjadi kurang maksimal. Kemudian ada spesifikasi hardware dan software. Jenisnya hardware. Yang pertama ada komputer, printer, scanner, kamera, audio visual portable, sound system, dan proyektor. Yang jenisnya software ada Microsoft Office 2010, aplikasi OPAC, aplikasi InListLab, kemudian aplikasinya ada website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu dispusip.pekanbaru.go.id. Untuk portofolio aplikasi saat ini, yang pertama ada penggunanya bidang kesekretariatan dan subbagian SITI saat ini, yaitu Microsoft Office. Yang kedua ada bidang pengolahan, pelestarian, dan layanan perpustakaan atau P2LP SITI saat ini, yaitu aplikasi InListLab dan aplikasi OPAC. Yang ketiga ada bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan, dan pembudayaan kegemaran membaca atau P4KM SITI saat ini, yaitu aplikasi InListLab dan Microsoft Office. Yang keempat ada bidang kearsipan SITI saat ini, yaitu aplikasi OPAC, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Yang poin 5 yaitu analisis lingkungan SITI eksternal. Pada tabel terdapat daftar SITI Dispusip saat ini. Yang pertama ada InListLab versi 3, penggunanya yaitu bidang pengolahan, pelestarian, kegemaran membaca atau P4KM dengan aplikasi web-based. Kemudian yang kedua ada Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD, penggunanya yaitu bidang kearsipan, aplikasinya juga web-based. Yang ketiga ada OPAC, penggunanya bidang pengolahan, pelestarian, dan layanan perpustakaan atau P2LP, dan bidang kearsipan, aplikasi web-based juga. Yang keempat ada dispusip.pekanbaru.go.id, penggunanya divisi IT, nama aplikasinya web-based juga. Dan yang kelima ada Microsoft Office Excel dan Word, penggunanya pegawai Dispusip, aplikasinya desktop. Setelah dianalisis dan mengetahui sistem informasi yang digunakan, maka dipetakan dengan MCFarland, maka sebagai berikut. Pada tabel dilihat bahwa yang pertama ada high potensial, yaitu InListLab versi 3, dan dispusip.pekanbaru.go.id. Bagian strategiknya yaitu OPAC, bagian key operasionalnya yaitu SIKD, dan bagian supportnya yaitu Microsoft Office dan Microsoft Office Excel dan Word. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai hasil perencanaan strategi sistem informasi, ini akan dijelaskan oleh Saudari Natasha Hairani. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama ada visi misi untuk divisi IT.
Visinya berupa menjadi tim handal yang mampu menyediakan layanan sistem informasi terpadu dan infrastruktur yang baik bagi seluruh pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru guna meningkatkan sinergi antara unit kerja, institusi pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat demi tercapainya peningkatan kualitas di skala nasional maupun internasional. Misinya yang pertama, menyediakan layanan teknologi informasi yang baik bagi seluruh pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Yang kedua, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional rutin. Yang ketiga, mensinergikan setiap unit kerja yang ada melalui penyediaan data dan informasi yang akurat serta infrastruktur yang memadai. Yang terakhir, mengenalkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru pada masyarakat luas melalui internet. Selanjutnya, strategi manajemen portofolio aplikasi saat ini. Pengguna bidang kesekretariatan dan subbagian SITI saat ini Microsoft Office, SITI usulan, sistem informasi dokumen, dan sistem informasi kepegawaian. Yang kedua, pengguna bidang pengolahan pelestarian dan layanan perpustakaan atau P2LP, SITI saat ini aplikasi Enlistlet dan OPAK, SITI usulan SMS Gateway. Yang ketiga, bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca P4KM, SITI saat ini aplikasi Enlistlet dan Microsoft Office, SITI usulan, sistem penyimpanan surat masuk dan keluar. Yang terakhir, bidang kearsipan, SITI saat ini aplikasi OPAK dan sistem informasi kearsipan dinamis, SITI usulan SMS Gateway. Strategi bisnis SITI berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan, maka menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan di Dispusip Kota Pekanbaru. Rekomendasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan proses bisnis SITI sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada mengenai SITI. Yang kedua, menambah sumber daya manusia yang terampil terkait SITI. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan keamanan sistem informasi seperti backup data. Yang keempat, melakukan maintenance secara rutin terhadap keamanan SI. Yang terakhir, pembaharuan, pencetusan inovasi, dan pembuatan aplikasi baru untuk mendukung proses bisnis di Dispusip Kota Pekanbaru. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa pada penelitian ini didapati kesimpulan bahwa SITI yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru sudah baik adanya. Hanya saja perlu diberi peningkatan yakni pada bagian kinerja karyawan dan peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan tersebut agar penerapan SITI yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Peningkatan kinerja yang baik ke depannya dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan perusahaan kepada konsumennya. Dengan demikian, rekomendasi SITI yang diberikan juga dapat diimplementasikan oleh perusahaan pada jangka 1-5 tahun mendatang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, pembahasan hasil dan kesimpulan dari perencanaan strategi sistem informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru yang telah disampaikan tadi, itu menjadi penutup presentasi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun pemaparan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.